Assalamualaikum arek-arek bonek dan bonita dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel favorit kalian, Bonek Wani, yang membahas topik menarik tentang Persebaya Surabaya. Sebelum video ini dilanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan berita menarik seputar tim bajul ijo. Berita Persebaya hari ini populer. Berita pertama, kiper Persebaya Surabaya Hernando Ari tanggapi persaingan di bawah Mister Gawang Timnas Indonesia. Berita kedua, mimpi besar Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi jadikan Stadion Gelora Bung Tomo destinasi wisata baru. Kiper Persebaya Surabaya Hernando Ari tanggapi persaingan di bawah Mister Gawang Timnas Indonesia. Hernando Ari Sutaryadi kembali mendapatkan panggilan membela Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kiper Persebaya Surabaya ini siap bersaing dengan dua pemain diaspora yang berpotensi menjadi kiper utama di era Patrick Kluivert. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium. 5 hari berselang, skuad Garuda akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Hernando Ari tidak sendiri dalam pemanggilan ke tim nasional. Rekan setimnya di Persebaya Surabaya, Mohamed Rashid, juga dipanggil memperkuat Timnas Palestina di ajang yang sama. Persebaya mengumumkan kabar baik ini melalui akun Instagram resmi mereka pada Minggu 9 Maret 2025. Mereka berharap kedua pemainnya bisa membawa negara masing-masing lolos ke putaran final Piala Dunia. Sebelum bergabung dengan Timnas Indonesia, Hernando Ari akan lebih dulu membela Persebaya Surabaya dalam laga penting melawan PSIS Semarang. Laga ini dijadwalkan berlangsung pada 12 Maret 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pertandingan melawan PSIS akan menjadi laga terakhir Persebaya Surabaya sebelum jeda FIFA Matchday selama sebulan. Green Force baru akan kembali beraksi melawan Persija Jakarta pada 12 April 2025. Hernando mengaku bersyukur atas kepercayaan yang diberikan pelatih baru Timnas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun ini merasa bangga dan bersemangat bisa kembali membela tim nasional. Ia bersyukur terkait pemanggilan ke Timnas Indonesia pasti ya, karena ini pergantian pelatih dan juga sekarang pelatih baru datang dan percaya dengan saya. Ia awalnya sangat bangga dan juga sangat bersemangat besok gabung ke tim nasional, ujar Hernando Ari pada Minggu 9 Maret 2025. Meski mendapat panggilan timnas, fokus Hernando saat ini masih tertuju pada Persebaya Surabaya. Ia ingin memberikan kontribusi maksimal saat menghadapi PSIS sebelum bergabung dengan skuad Garuda. Pasti seperti apa karena kan ini lagi fokus di pertandingan juga, hadapi PSIS Semarang. Persiapan ada tapi lebih fokus ke tim Persebaya Surabaya. Soal persaingan kiper di Timnas Indonesia, Hernando mengaku santai. Ia menegaskan hanya ingin memberikan yang terbaik kapanpun mendapat kesempatan bermain. Bagus persaingan kiper Timnas Indonesia, baik juga, dan saya pasti selalu optimis kapanpun itu ada kesempatan pasti saya akan memberikan yang terbaik. Intinya selalu ngasih aja yang terbaik di lapangan itu, tegas Hernando Ari. Dua pemain diaspora Martin Paes dan Emil Aduero diprediksi menjadi pilihan utama di bawah Mister Gawang Timnas Indonesia. Namun Emil Audero masih harus menyelesaikan proses naturalisasi dan perpindahan federasi ke PSSI. Ya biasa aja, yang penting saya ditunjuk siap main, pungkas Hernando Ari. Meski bersaing ketat, Hernando tetap optimis bisa menunjukkan kualitasnya. Baginya yang terpenting adalah siap dimainkan kapan saja dibutuhkan pelatih. Statistik Hernando Ari di Liga 1 musim ini cukup impresif. Dalam 18 pertandingan, ia mencatatkan 6 clean sheet dan 71% akurasi umpan. Kiper asal Semarang ini sudah bermain selama 1617 menit musim ini.
Meski Persebaya Surabaya kebobolan 20 gol, penampilannya tetap menjadi andalan di lini belakang. Bersama timnas Indonesia, catatan Hernando juga cukup solid. Dalam 13 pertandingan, ia membukukan 5 clean sheet dan hanya menerima 1 kartu kuning. Hernando telah menghabiskan 1096 menit bermain untuk tim nasional. Total 18 gol yang bersarang di gawangnya menjadi tantangan untuk terus meningkatkan performa. Dukungan dari Persebaya Surabaya dan bonek menjadi motivasi tambahan bagi Hernando. Ia berharap bisa membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menjelang laga melawan Australia dan Bahrain, Hernando berjanji tetap menjaga fokus. Ia ingin memanfaatkan kesempatan yang ada untuk membuktikan diri. Meski berstatus sebagai kiper ketiga, Hernando tak gentar. Baginya, kesempatan sekecil apapun harus dimanfaatkan dengan baik. Dengan persaingan yang semakin ketat, mental kuat menjadi kunci bagi Hernando. Ia siap berjuang demi mendapatkan kepercayaan lebih dari pelatih tim nasional. Mimpi besar Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi jadikan Stadion Gelora Bung Tomo destinasi wisata baru. Rencana besar disiapkan dan dimatangkan Pemkot Surabaya untuk meningkatkan branding Persebaya sebagai klub sepak bola kebanggaan masyarakat Surabaya. Dalam pertemuan antara Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan CEO Persebaya Azrul Ananda pada 5 Maret muncul pembahasan terkait rencana sport turis untuk lebih meningkatkan ketenaran Persebaya. Sport tourism atau wisata olahraga memang sebuah hal yang baru dalam pariwisata di Indonesia. Hal ini coba diwujudkan Pemkot Surabaya dan Persebaya, antara lain melalui tur Stadion Gelora Bung Tomo. Dalam pertemuan itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta CEO Persebaya Azrul Ananda untuk membenahi sejumlah aspek dari Stadion Gelora Bung Tomo agar bisa menjadi objek wisata. Tolong Anda cek mana saja yang perlu dibenahi dari Stadion Gelora Bung Tomo, supaya sesuai standar internasional, ujar Eri Cahyadi, seperti dikutip dari akun Instagram pribadinya. Wali kota yang akrab disapa Cak Eri itu menginginkan bahwa Gelora Bung Tomo tidak hanya digunakan sebagai venue pertandingan, namun juga sebagai objek wisata olahraga, bahkan wisata sejarah misalnya untuk mengenang kejayaan Persebaya. Karena sebenarnya Gelora Bung Tomo itu mau saya lemparkan ke BUMD, sehingga hal-hal itu bisa di-branding, imbuh Eri. Sebagai bagian dari branding, Cak Eri juga menginginkan bahwa nanti di Gelora Bung Tomo ada toko permanen khusus untuk Persebaya Store yang menjual merchandise resmi Persebaya. Saya punya mimpi gini, mungkin tahun depan atau tahun ini bisa terwujud. Di Gelora Bung Tomo ada toko permanen khusus menjual jersey dan merchandise resmi Persebaya. Jadi datang ke stadion juga sekalian beli oleh-oleh baju Persebaya, tutur Cak Eri lagi. Dia berharap di Gelora Bung Tomo juga dibangun museum. Terkait itu, dia menyerahkan kepada Azrul Ananda selaku CEO Persebaya difasilitasi Pemkot. Jadi orang datang Gelora Bung Tomo itu sebagai wisata bola juga. Mereka datang ke Gelora Bung Tomo bisa tahu, oh jadi Persebaya itu pernah juara di tahun ini, di tahun ini. Nah pas pulang mereka bisa beli merchandise Persebaya, jelas Eri. Jika sudah direalisasikan, Cak Eri berencana akan memasukkan tur Stadion Gelora Bung Tomo ke paket wisata Surabaya sebagai salah satu destinasi wisata kota pahlawan. Mau tidak mau, Surabaya itu harus identik dengan Persebaya, tegasnya. Be brave, be strong, be solid to be a champion. Terima kasih atas seluruh jajaran tim yang terlibat, para pemain, para pelatih, dan dukungan supporter bonek bonita. Mari kita dukung skuad Green Force untuk bisa menjadi juara BRI Liga 1 musim 2024-2025. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel kami untuk bisa selalu berkembang dengan cara klik like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar Persebaya Surabaya. Salam bonek mania, bonek Wani.